Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat karunia rahmat dan nikmatnya hingga pada kesempatan ini kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang kita rasakan. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Tentunya Bapak mengucapkan selamat datang. Selamat menjadi keluarga besar SMA Negeri 3 Kuningan. Setelah Anda berkompetitif, bersaing dalam PPDB, alhamdulillah sekarang sudah masuk menjadi calon siswa SMA Negeri 3 Kuningan. Dan nanti setelah mengikuti kegiatan sepekan MPLS baru menjadi siswa SMA Negeri 3 Kuningan. Untuk itu tentunya Bapak mengucapkan selamat datang siswa baru kelas 10 di SMA Negeri 3 Kuningan, Sekolah Berbudaya Wisata Pendidikan menuju tahun 2022, berlandaskan 7 program unggulan. Untuk itu selamat untuk mengikuti kegiatan. Para siswa kelas 10 baru tahun pelajaran 2020-2021, kembali perlu diketahui bahwa SMA Negeri 3 Kuningan yaitu Sekolah Berbudaya Wisata Pendidikan menuju tahun 2022. Kalau dulu berbasiskan wisata pendidikan. Untuk lebih mengabadikan wisata pendidikan, jadi kalau dulu berbasiskan, sekarang berbudaya wisata pendidikan. Artinya Anda harus mengikuti berbagai hal, aturan, tata tertib, pembiasaan yang sudah dilakukan oleh SMA 3 Kuningan sebelumnya, sehingga sekarang menjadi sebuah budaya bersih, budaya disiplin, budaya Islami, dan lain sebagainya. Tentunya sebelum kalian semua menyimak apa yang akan Bapak paparkan dalam konteks profil SMA Negeri 3 Kuningan, diharapkan mampu menyimak dengan baik, maka diawali dengan pretest. Boleh pretestnya seperti ini. Nah, nanti kalian atau boleh diberi kesempatan di screenshot dulu. Ini layar monitornya, layar HP-nya. Karena ada pertanyaan yang nanti direnungkan kembali apa yang telah dijelaskan. Kemudian kalian tulis jawabannya seperti pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam layar ini. Yang pertama, apakah visi SMA Negeri 3 Kuningan? 2. Siapakah nama penyaji materi profil sekolah? Bapak sendiri. Kemudian prestasi apakah yang telah diraih oleh SMA Negeri 3 Kuningan? Yang terpenting lagi, di manakah alamat lengkap SMA Negeri 3 Kuningan? Siapakah nama kepala SMA Negeri 3 Kuningan ketika Anda mendaftar menjadi siswa SMA? Karena mulai tanggal 13 mungkin dari TMT-nya, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kuningan, sudah diganti dengan yang baru. Kemudian sebutkan 3 unggulan sebagai misi SMA Negeri 3 Kuningan. Yang keempat, SMA Negeri 3 Kuningan sekolah alih fungsi dari apa? Dulunya sekolah apa begitu? Kemudian sebutkan salah satu ekskul akademik yang Anda tahu
yang ada di SMA 3 Kuningan dan sebutkan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti. Nah, pertanyaan itu akan menuntun kalian semuanya untuk dapat menyimak dengan baik tentunya. Untuk itu, pertanyaan ini di screenshot terlebih dahulu. Silakan diberi kesempatan. Ya, kalau sudah di screenshot, mohon perhatikan SMA Negeri 3 Kuningan telah memperoleh prestasi terbesar secara kolektif. Di antaranya adalah sekolah sehat tingkat nasional. Ini yang sejarah luar biasa karena penilaiannya melibatkan 4 kementerian. Kemudian penghargaan sebagai sekolah adiwiyata, sekolah adiwiyata mandiri, sekolah rujukan, dan sekolah ramah anak. Itu yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan. Dan kelima-limanya tentunya memiliki ciri sebagai sekolah sehat, sekolah adiwiyata, sekolah adiwiyata mandiri, sekolah rujukan, dan sekolah ramah anak. Yang tentunya satu poin ini merupakan satu pokok pembahasan yang tidak akan selesai dalam satu kesempatan. Kemudian perlu Anda ketahui bahwa Bapak sebagai penyaji materi namanya cukup pendek, namanya Pak Datam. Kalau pakai akronim bahasa yang lebih dipanjangkan, maknanya damai dan tentram. Tentunya juga orang masih bertanya, apa sih Pak kepanjangannya? Kepanjangannya ya tidak ada lah. Yaitu nama merupakan warisan pertama yang disampaikan oleh orang tua. Tapi tetap kalau ada yang maksa nanya siapa panjangnya, ya datam ukdatam milisani ya kohu kouli ya fatahu ya alim. Ya fatahu ya alim. Anak-anakku sekalian, tadi di pembuka Bapak sudah menayangkan foto pribadi yang sengaja memang direkamnya di rumah, santai suasananya begitu. Anda juga santai tapi serius mengikuti protokol kesehatan di era pandemik, tentunya agar lebih enjoy, lebih santai. Kalian bisa sambil sandaran atau lain hal yang tentunya bisa menyimak ini dengan baik. Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 3 Kuningan memiliki statistik sekolah 30102150914. Tidak perlu dihafalkan, ya. Statusnya jelas negeri. Waktu penyelenggaraan dalam situasi normal itu pagi, 5 hari kerja, menggunakan kurikulum 2013. Tapi sekarang tentunya di era pandemi itu sekolahnya ya virtual atau daring. Tapi bukan berarti Anda tidak belajar. Proses pembelajaran kelas 10 setelah masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan itu diawali dalam minggu kedua tentunya setelah Anda masuk di tanggal 13 atau minggu keempat bulan Juli. Terus sampai dengan akhir semester itu bulan Desember. Kapan masuk ke sekolah? Masuk ke sekolah tentunya akan disesuaikan dengan situasi tingkat keamanan atau apabila pemerintah sudah menyatakan Anda boleh bertatap muka di sekolah. Nah, sekolah SMA 3 Kuningan disebutkan sekolah alih fungsi 15 Juli tahun 91, nanti ada riwayatnya sedikit. Jika SMA 3 Kuningan akan diperingati atau ulang tahun atau expo sekaitan dengan lahirnya masa alih fungsi, itu tanggal 15 Juli tahun 1991. Ya, kemudian sudah jelas
kabupaten segala macamnya, tetapi yang paling harus Anda ketahui adalah alamat jalan, yaitu Jalan Siliwangi nomor 13 Kuningan. Kode pos kalau ada mengirim surat melalui sekolah 45511. Sekolah terdekat di sana ada SMA 1, ada SMA 2, kurang lebih setengah kilometer dari sini atau 500 meter. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa sebuah lembaga pendidikan tentu dikepalai oleh seorang kepala sekolah. Nah, Bapak perkenalkan, nama kepala sekolah SMA Negeri 3 Kuningan itu adalah Dr. Haji Edi Riyadi MPD. Mohon maaf ada salah penulisan ya. Dr. Haji Edi Riyadi MPD. Namun, berdasarkan data pelantikan yang dilakukan tanggal 9 Juli, Pak Dr. Edi ini dialihkan tugasnya memimpin SMA Negeri 1 Kuningan. Dan SMA Negeri 3 Kuningan akan hadir kepala sekolah baru yang bernama Bapak Dr. Andes Haji Rukadi MPD. Pak Haji Rukadi MPD semula sebagai kepala SMA Garawangi dan berasal pula dulu dari SMA 3 Kuningan. Nah, kemudian juga perlu diketahui kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan komplain layanan dari sekolah, sebenarnya Anda bisa atau kalian semua bisa menghubungi Ketua Komite SMA Negeri 3 Kuningan yang bernama Purnawirawan Kombes Pol Haji Irwan Sukmawan SH. Itu mohon dicatat, dan kalau ditanya tadi siapa kepala SMA Negeri 3 Kuningan ketika kalian semua daftar di PPDB, ya Bapak Dr. Haji Edi Riyadi MPD. Karena Pak Dr. Andes Haji Rukadi sampai rekaman ini Bapak buat masih belum hadir di SMA 3 Kuningan atau belum serah terima. Kemudian perlu diketahui oleh kalian kalau lingkungan sekolah itu kan menyangkut luar dan dalam tentunya. Jumlah warga SMA Negeri 3 Kuningan itu tidak lebih banyak daripada SMK. Tetapi walaupun demikian memenuhi kebutuhan. Tentunya kepala sekolahnya ada 1, gurunya ada 55, TU-nya ada 16, carakanya ada 11. Sekolah mana coba yang carakanya ada 11? Jadi keluarga besar SMA Negeri 3 Kuningan itu ada 83 orang yang harus dikenali oleh kalian secara bertahap. Jadi kalau menyapa, kalau bersalaman, nanti kalau sudah diperbolehkan tidak dipilih-pilih. Orang-orang yang bisa dikenali sebagai warga SMA Negeri 3 Kuningan itu adalah keluarga besar. Jangan sampai hanya menyapa pada guru yang mengajar atau pada yang kenal saja. Karena budaya itu sudah terbangun, ya senyum, sapa, salam, sodakoh, itu sejak SMA 3 berbasiskan wisata pendidikan. Jadi sekarang juga tetap harus dipertahankan hal-hal yang baik itu. Tapi di kala pandemik sekarang jangankan bersalaman ya, berbicara saja kita harus pakai masker, sering cuci tangan. Itu tentunya yang sangat perlu diperhatikan. Bagaimana menghitung jumlah siswa? Sangat mudah. Walaupun Anda atau kalian semua tidak tahu persis jumlah siswa yang harus memenuhi ketentuan dari pemerintah itu 32, tapi kebijakan itu 36 kali 9, 324 kali 3 sekitar 972. Itu kurang lebihnya, karena masih ada yang keluar dan yang masuk, yang pindah dari SMA 3 Kuningan keluar, tapi yang banyak adalah yang masuk untuk menduduki posisi di kelas 11.
Anak-anakku sekalian, sebuah lembaga pendidikan tentunya memiliki visi. Visi SMA Negeri 3 Kuningan sudah disebutkan dalam judul PowerPoint yang Bapak sampaikan tadi. Bahwa SMA Negeri 3 Kuningan sekolah berbudaya wisata pendidikan menuju tahun 2022. Apa sih wisata pendidikan? Ya, wisata pendidikan lebih sederhana apabila disebutkan gok resep. Tempat wisata itu mengesankan. SMA 3 Kuningan dibuat Anda nyaman, menjadi rumah kedua untuk belajar. Di sini indah, di sana indah. Di kiri kanan bersih, tertib, dan terkelola dengan baik. Tentu itu yang dimaksud dengan wisata pendidikan. Jadi berbudaya itu mempertahankan, dulu menuju tahun 2017 sudah tercapai 7 unggulan. 1 unggul keagamaan, 2 unggul kedisiplinan, 3 akademik dan non-akademik, 4 lingkungan hidup, 5 sekolah sehat, 6 kearifan budaya lokal, 7 teknologi informasi dan komunikasi. Kalau ini dijabarkan tentunya tidak mungkin selesai dalam satu pekan, dalam satu kesempatan. Tapi kalau sedikitnya mungkin beginilah. Unggul keagamaan, siswa harus takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Implementasinya adalah mau melakukan tadarusan pukul 6.45 hingga pukul 7 ketika jam pelajaran tatap muka. Rajin melaksanakan ibadah, sholat, tercermin dalam perilaku yang baik. Kedisiplinan juga seperti itu, tidak melanggar aturan, baik sikap tingkah laku maupun berpakaian, termasuk rambut. Kemudian unggul akademik dan non-akademik tentunya berprestasi, lulusannya bisa diserap oleh perguruan tinggi. Unggul lingkungan hidup indah, hijau, walaupun beton bagian-bagian lahan dasarnya, tapi tetap tanaman bisa tumbuh baik di pot ataupun hal lainnya. Sekolah sehat, sekolah yang mencerminkan sehat lahir dan batin. Sehat lahir dan batin bagi warga sekolah, termasuk Anda semuanya. Sekolah yang bersih, sekolah yang dibawa menjadi contoh dalam kehidupan di rumah siswa masing-masing. Kearifan budaya lokal mempertahankan budaya bernuansa Sunda. Jadi disinilah pencetak dan melestarikan budaya-budaya Sunda. Kacapian, tari, kemudian hal-hal lain lah banyak. Teknologi informasi dan komunikasi tentunya pembelajaran, ulangan, atau hal lainnya dapat dilakukan melalui teknologi dan komunikasi seperti yang sekarang sedang Anda lakukan. Itu salah satu bahwa SMA 3 Kuningan tidak ada istilah tidak bisa belajar, tetapi tetap belajar. Tetap belajar walaupun kita dengan daring. Berikutnya perlu diketahui bahwa riwayat singkat SMA Negeri 3 Kuningan itu sebenarnya pada tanggal 14 April 1955 Anda belum lahir, kalian belum lahir. Itu SMA 3 itu adalah SGB, Sekolah Guru Baru. Kemudian SMA Negeri 3 Kuningan itu awalnya pada tanggal 14 April 1955 itu SGB. Sehingga ada mungkin di antara kalian kakek neneknya yang dulu jadi guru itu sekolahnya dari SGB, Sekolah Guru Bawah. Ada SGB 1 dan SGB 3. Kemudian melalui surat keputusan Menteri PP dan K waktu itu 5 Agustus 59, SGB berkembang menjadi sekolah guru atas.
atau yang disebut dengan SGA Negeri Kuningan. Dari sana pada tahun 1965 SGA Kuningan diubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Guru SPG. Nah, dulu mungkin mengenal kata atau mendengar istilah SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Nah, Sekolah Pendidikan Guru itu dulu yang sekarang menjadi SMA. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0426 15 Juli 1991. SPG Negeri Kuningan dialihfungsikan menjadi sekolah menengah atas. Jadi SPG-nya dihapus. Maka kalau SMA Negeri 3 Kuningan akan diperingati, tentunya harus pada sekitar bulan Juli. Ini ya, 15 Juli itu berarti kan hampir awal tahun pelajaran baru. Itu hal yang tidak mungkin di awal tahun pelajaran melakukan kegiatan, maka suka dialihkan ke tanggal yang lain. Belum selesai, tahun 1997 terjadi lagi perubahan nama sekolah dari SMA menjadi SMU. Mungkin pernah mendengar ya. Jadi SMU Negeri 3 Kuningan. Nah, dari SMU pada tanggal 7 Maret 97 berubah lagi menjadi SMA sampai sekarang. Jadi kalian sekolah itu di SMA. Ya, dulu ada istilah SMU. Kemudian di sekolah yang sebesar ini diwarnai dengan hampir 17 pelajaran. Yang setiap pelajaran harus kalian ikuti dengan baik seperti ketika di SMP. Ada pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, bahasa Inggris, penjaskes, matematika, fisika, biologi, kimia. Nah, kalau di SMP mungkin IPA. Ekonomi, sosiologi, geografi. Mungkin kalau di SMP IPS. Ada kesenian, ada bimbingan konseling, ada PKWU, kemudian ada bahasa Sunda. Nah, dari sekian mata pelajaran itu, mungkin 95% sudah didukung oleh buku pelajaran dari pemerintah. Jadi kalian sebenarnya bisa meminjam buku di sekolah, cukup untuk satu orang satu setiap mata pelajaran. Jadi sudah tidak harus beli buku, tidak harus pembayaran SPP kalau mau menyumbang, tapi untuk hal-hal lain seperti pembangunan tanpa ada pengkondisian, ada keikhlasan, punya rezeki lebih, silakan. Ya, itu pelajaran yang harus Anda ikuti nanti, yang semuanya ada koordinatornya atau ada penanggung jawabnya. Selanjutnya perlu diketahui pula bahwa SMA Negeri 3 Kuningan itu ketika pembelajaran tatap muka diwarnai dengan kegiatan berbagai eskul akademik. Ya, eskul akademik untuk menghafalnya mudahlah. Eskul matematika misalnya, eskul eskul biologi, eskul fisika, eskul kimia, dan selanjutnya mata pelajaran yang suka dikompetisikan, dilombakan seperti olimpiade, itu muncul eskul di sekolah. Jadi kalian semua nanti bisa milih salah satu, tidak boleh lebih dari satu. Pilih salah satu, cocok atau senang di pelajaran apa yang biasa dilakukan untuk kegiatan lomba, Anda pilih dengan nama-nama yang diberikan pilihan di dalam angket tentunya nanti. Hanya untuk proses pembelajaran daring, jangankan eskul, pembelajarannya saja juga di rumah. Artinya ini mungkin untuk sementara stop dulu, tapi tetap memilih boleh. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler non-akademik juga dilakukan oleh sekolah. Ada kegiatan yang sifatnya wajib diikuti oleh kelas 10, yaitu pramuka. Kemudian ada remaja Islam Baitur Rohim,
ada paskibra, pencinta alam, palang merah remaja, jurnalistik, keputrian, wajib untuk siswa perempuan. Pak, saya tidak mencintai eskul itu. Boleh, masih ada pilihan eskul dari bidang olahraga, bola basket, voli, sepak bola atau futsal, kemudian pencaksilat, bela diri, bulu tangkis, tenis meja, bima suci. Masih belum terpilih, ada seni rupa, musik, paduan suara, tari, arumba, kearifan budaya lokalnya bisa teater, rampak kendang, karinding, kacapi suling. Itu eskul-eskul yang lainnya yang berkaitan dengan sekolah sehat. Ada eskul penanganan nafja, kantin sehat, penjaringan pelayanan UKS, bank sampah, PHBS, kesehatan lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi tentunya dari eskul non-akademik ini juga sementara ketika proses pembelajaran daring akan sulit dilakukan. Walaupun diharuskan memilih, ya silahkan pilih aja untuk sementara. Kemudian perlu diketahui ruang-ruang aktivitas dan perkantoran. Untuk itu nanti kita lanjutkan, Anda ingatkan apa yang Bapak jelaskan. Untuk ruang-ruang aktivitas dan perkantoran tentunya seiring dengan perjalanan proses pembelajaran tatap muka, semuanya harus kalian ketahui dari mulai masuk gerbang hingga ujung sekolah. Untuk sementara mohon disimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan, dan mohon untuk diperhatikan pertanyaan-pertanyaan pretest tadi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tentunya tidak cukup dengan pengenalan intern berkaitan dengan hal-hal yang harus Anda ketahui secara teori, tapi juga yang disebut dengan masa pengenalan lingkungan. Lebih tepat jika kalian mengenali satu persatu wilayah area SMA 3 Kuningan, ruang-ruang yang memang digunakan sebagai aktivitas proses pembelajaran agar bisa memanfaatkan secara maksimal dan tidak asing di rumahnya sendiri begitu. Untuk itu marilah kita ikuti ruang-ruang apa saja yang ada di SMA 3 Kuningan, walaupun tidak tersampaikan semuanya, supaya Anda penasaran, kalian penasaran, nanti bisa observasi sendiri, berkeliling untuk melihat bagian-bagian bangunan yang digunakan untuk proses pembelajaran, di mana yang disebut dengan lab biologi, di mana kantin tempat kita jajan nanti, itu semuanya harus diobservasi, dilihat faktanya. Tapi walaupun demikian, sekilas info dalam masa pengenalan lingkungan, Bapak akan perlihatkan beberapa area yang harus Anda ketahui, walaupun tidak secara keseluruhan. Anak-anakku sekalian, mari kita melihat sudut-sudut SMA Negeri 3 Kuningan, walaupun tidak semuanya teraplikasikan dalam dokumen ini, supaya kalian penasaran. Nanti ada masa observasi, tapi minimal sebagian dalam masa pengenalan lingkungan ini tersampaikan. Untuk itu kalian lihat, ini sebenarnya bangunan ini menghadap ke utara. Jadi ketika tamu datang dari pintu depan, ini nggak kelihatan. Ini ada di sebelah utara, di samping ruangan Bapak Kepala Sekolah. Namanya ini ruang UKS atau sekretariat UKS. Di sini difasilitasi dengan kebutuhan peralatan minimal, diantaranya ada
dipan-dipan tempat siswa yang sakit tidur atau diberikan istirahat setelah melakukan pengobatan. Ini yang ini, kemudian yang ini juga untuk bagian laki-laki dan perempuan. Ini tempat obat, di sampingnya ada ruang periksa. Ini wastafel di dalam, dan pintu ini adalah ke dapur, pintu ke dapur. Ini pintu ruang galau yang menuju ke ruangan yang ini. Di sini ruang galau tempat siswa curhat berkaitan dengan kesehatan. Curhat itu ada dua tempat. Curhat tentang pembelajaran itu di ruang BK, curhat untuk masalah kesehatan ini di sini. Ini namanya ruang galau. Kemudian SMA 3 Kuningan juga memiliki mobil layanan kesehatan. Mobil APP yang dimodifikasi, ada 2 mobil, satu hitam untuk akses kegiatan kedinasan, yang satunya silver yang kemarin ini pernah dirombak seperti ambulan rumah sakit yang di dalamnya ada belangkar. Namun karena fungsi dari belangkar ini tidak termanfaatkan secara optimal karena siswa SMA 3 Kuningan atau warga secara umum sehat dan dipandang tidak perlu diantarkan secara berbaring, maka kursinya sudah dipasang lagi. Belangkarnya sekarang digunakan untuk menangani siswa yang dalam keadaan pingsan, misalnya ketika upacara untuk menggotongnya dan lain sebagainya. Ini mobilnya berlabelkan mobil layanan kesehatan siswa. Selanjutnya, selain fasilitas UKS juga, SMA 3 Kuningan juga difasilitasi dengan kantin sehat. Kantin yang bagian luarnya itu naik melalui tangga di lantai 2, dan di area tempat menikmati makanan itu bisa melihat ke lapangan upacara yang luas, bisa menonton siswa yang sedang berolahraga atau aktivitas lain. Ini keadaan luar, yang ini keadaan di dalam, meja-meja produk AC hardware lah begitu. Tapi juga representatif, selain Anda diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas kantin, tentunya jajan begitu, tapi juga lebih baik membawa bekal dari rumah gitu. Di misting, bawa air minumnya juga. Tapi juga di sekolah ada air minum siap saji gratis dari PDAM yang steril. Walaupun demikian juga tentunya kantin ini bagian daripada kebutuhan bagi siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran 5 hari kerja dari pukul 6.45 hingga pukul 15.30 di sekolah. Selanjutnya, perlu diketahui juga bahwa SMA 3 Kuningan tentunya difasilitasi dengan lapangan upacara yang representatif, multifungsi. Jadi setelah upacara yang dilakukan seminggu sekali juga bisa digunakan untuk aktivitas olahraga atau juga kegiatan perpisahan dan lain sebagainya. Tempat ini cukup luas dan tentunya sangat terawat dengan baik, yang dihiasi dengan vertical garden ya di samping sebelah selatan. Ini ruang meeting yang berdampingan dengan ruang Bapak Kepala Sekolah. Ini selalu difasilitasi dengan proyektor dan layar presentasi yang siap digunakan untuk merumuskan berbagai hal dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap siswa atau peningkatan proses pembelajaran. Di samping itu juga mungkin pernah kalian masuk, pernah melihat ini bagian dalam dari Balai Ransage. Namanya Balai Ransage. Namanya bukan aula gedung atau begitu, tapi namanya Balai Ransage. Balai dikenal lebih pada Sundanis. Aktivitas di Balai Ransage cukup banyak begitu, bisa digunakan untuk kegiatan terpusat, baik rapat maupun menerima tamu, ataupun kegiatan-kegiatan siswa dalam rangka musyawarah perwakilan MPK dan OSIS dan hal lain
yang sangat memang multifungsi. Ini juga difasilitasi dengan proyektor 2 buah, layar permanen, termasuk sound system yang bernilai puluhan juta itu dari hibah dari Bank BJB ketika kita akan mengikuti lomba UKS tingkat nasional. Kemudian di samping itu ini perlu diketahui ada lorong-lorong yang merupakan bagian selasar yang digunakan akses baik oleh siswa maupun guru yang terpelihara rapih dan juga dilengkapi dengan wastafel tempat cuci tangan hampir di setiap ruang. Ini yang disebut dengan pergola, tanaman rambat yang ada di atas yang biasanya berbunga indah dalam pemotoan posisi kosong, tapi juga sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan literasi. Ini yang disebut dengan air minum siap saji, tangki ya, toren yang sudah disterilkan. Para siswa tinggal membawa botol, kemudian diisi ya Tupperware itu ya namanya. Kemudian boleh memanfaatkan, boleh meminum sepuasnya. Selain juga disediakan di koperasi dan kantin. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa ruang kelas atau ruang belajar siswa itu dibangun dalam 2 lantai. Hampir pembelajaran itu didominasi di lantai atas, karena lantai bawahnya perkantoran, lantai atas. Tapi ada juga kurang lebih 6 ruang kelas, itu ruang belajar yang di lantai bawah, dan lab seperti lab fisika dan lab kimia, tapi sebagian besar ruangan itu ada di lantai atas dan anak merasa nyaman karena difasilitasi tangga dari berbagai arah. Ini tempat belajar Anda nanti yang sekarang sangat dirawat begitu, walaupun ditinggal tetap disemprot disinfektan, suasananya juga adem begitu. Ada bagian tengah dan bagian selatan. Ini bagian selatan. Ini suasana proses pembelajaran di kelas. Siswa dan guru sudah duduk pukul 6.45 untuk mengikuti secara kompetitif di kelas masing-masing membaca ayat suci Al-Quran. Nah, pada akhir daripada pembacaan mungkin 1 semester biasanya melakukan hataman Al-Quran yang dibaca bersama-sama. Jadi menyesal sekali jika unggul keagamaan Anda tidak mengikuti pembudayaan membaca Al-Quran di sekolah pukul 6.45 hingga pukul 7.15 menit. Jadi nyaris tidak ada siswa yang kesiangan, hampir 0%, karena siswa diminta hadir 15 menit sebelumnya. Bagaimana Pak yang kesiangan? Yang kesiangan biasanya mengaji dipusatkan di masjid. Tapi diupayakan tidak ada yang kesiangan karena ini kebersamaan yang dibangun untuk menghasilkan unggul keagamaan. Kemudian ini taman depan ruang belajar yang dihiasi hijau begitu, hijau rano, juga ada burung-burung atau ayam ya. Kemudian ini juga sama penangkaran burung. Jadi sekolah mana yang dihiasi dengan burung-burung seperti ini? Coba ini taman yang menyatu dengan area sekolah. Jadi ketika kita melewati bagian-bagian ini kadang burungnya berkicau, terasa indah gitu, nyaman. Kemudian ini yang disebut dengan taman buah atau hutan sekolah, ini berada di tengah-tengah dan ditanam di beton begitu dengan menggunakan media dari tanah dari drum. Tapi cukup hijau dan berbuah, juga mengesankan sekolah itu hijau, ya tidak gersang. Dan ini yang disebut dengan tanaman toga. Apa itu toga? Ya, tanaman obat keluarga. Ini hampir ratusan jenis. Jadi kalau kebutuhannya untuk mengobati apa, tanya kepada guru UKS atau biologi, Anda bisa mengambil di sini.
bisa dimanfaatkan. Ini lorong yang biasanya di sekolah-sekolah ini kumuh. Ini sangat indah, mengesankan, dan juga bermanfaat. Selanjutnya ada juga greenhouse, tempat pembibitan tanaman di sebelah barat sekolah. Kalau sebagai tamu yang tidak berkeliling ini tidak akan kelihatan. Ini bagian-bagian pojok sekolah, tetapi yang cukup indah untuk bisa dinikmati dan digunakan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya juga ragam unggas, ada ayam. Ini burung-burung, angsa, ayam, itik, binatang-binatang yang memang dipelihara ini adalah hibah dari warga, terutama guru yang dianggap kepala sekolah, ya kenang-kenangannya membeli ayam pelung misalnya. Ini juga bermanfaat untuk pembelajaran biologi. Ini pembuatan pupuk organik. Jadi kita memiliki 3 mesin pencacah sampah, mesin pengayak, dan mesin pencacah plastik. Ini membeli dari Balong Dalam ini. Hampir satu mesinnya itu hampir 15 juta kalau tidak salah. Ini dimanfaatkan oleh siswa bahwa konsep dari alam, oleh alam, dan untuk alam, pemanfaatan daun kering itu diolah kembali menjadi pupuk. Ini yang dikelola oleh para siswa. Kemudian ini yang disebut dengan tanaman hidroponik yang ditanam tanpa menggunakan media tanah. Cukup dengan air, dimanfaatkan. Siapa yang mau, warga sekolah, kalau sudah bosan ini dijual di Car Free Day dan sangat laku. Itu yang bisa disampaikan. Tentunya tidak semua Bapak ambil gambarnya karena dalam situasi pandemik dibatasi untuk bisa mengakses lingkungan tiap kesempatan. Tapi yang penting bahwa materi MPLS itu mengenal lingkungan sekolah, bahwa SMA 3 Kuningan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibangun secara permanen, fasilitas ruangan atau fasilitas sarana lainnya yang digunakan untuk proses pembelajaran. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tentunya setelah mengikuti materi kebijakan, kemudian materi profil sekolah, mudah-mudahan bisa menambah motivasi kegiatan belajar mengajar Anda kompetitif bersama teman. Dengan demikian fasilitas yang cukup representatif bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan Bapak sebagai penyaji materi mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, keterbatasan karena kita dibatasi dengan situasi dan kondisi. Inginnya menyapa Anda berhadapan, bertatap muka, namun seperti inilah yang ada dan terjadi. Mohon bisa mengenali satu persatu Bapak dan Ibu guru SMA 3 Kuningan atau penyaji dari pihak manapun, dan bisa mengikuti suasana pembelajaran ke depan yang mungkin tidak jauh berbeda seperti ini. Jadi sifatnya itu daring atau virtual. Anda perhatikan dengan baik, tugasnya kerjakan dengan baik, dan buatkan laporan juga dengan baik. Dan semua aktivitas kegiatan yang tercatat dan terlaporkan akan menjadi nilai kumulatif untuk mengisi nilai semester 1. Itu saja, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan sekali lagi, dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 3 Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.